Baik, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Sehat? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian. Biar semangat dulu. Sebelum kegiatan ini dimulai, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya lancar. Ya, di sini ketua kelasnya siapa? Ya, silakan disiapkan untuk berdoa. Berdoa mau ini ya, mau belajar seperti biasa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ya di jam bimbingan konseling ini saya akan memberikan layanan dasar yaitu bimbingan klasikal tentang manajemen waktu, ya. Kenapa saya memberikan ini? Bukan hanya dari perkiraan saja, tapi kita sedang membahas biasanya ya yang dirasakan atau dialami oleh remaja itu tentang bagaimana kesulitan memanage waktu. Kalian lebih sering menggunakan smartphone, kemudian sosial medianya, ya, sosial media yang sering buka TikTok, kemudian Instagram, ya, sampai kalian lupa waktu bahwa kalian adalah seorang pelajar, ya. Di sini saya akan mengangkat tentang materi manajemen waktu. Manajemen waktu. Oke, sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, saya mau memberikan kesempatan kepada kalian. Apa itu manajemen waktu? Apa itu manajemen waktu? Ada yang mau berpendapat? Ya, yang kalian tahu apa yang ada dalam bayangan kalian? Apa itu manajemen waktu? Jadwal kegiatan. Kemudian ada lagi, betul sekali, bagus. Siapa namanya? Sania. Jadwal kegiatan, memanage, menjadwal sebuah kegiatan. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Ayo, ada lagi selain itu? Atau yang sependapat dengan Sania? Ya, siapa lagi? Yang sependapat dengan Sania? Yang lain berarti nggak sependapat dong. Ada yang lain? Jawabannya lain? Ada lagi nggak? Tentang apa? Gimana? Pengatur waktu. Mengatur waktu, ya. Selain kita menjadwalkan, ya, kita juga harus mengatur waktu-waktunya. Seperti itu. Kan kita punya jadwal, berarti kita juga punya waktunya. Ini kisaran berapa jam atau berapa menit akan kita lakukan, ya, kemudian efektif atau tidak, seperti itu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya menjelaskan, kita tes kefokusan dulu, ya. Kita ice breaking dulu, ya. Biar jangan tegang, rileks saja. Biasa seperti mengikuti kegiatan pembelajaran, ya. Kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, bimbingan konseling, ya, dengan rileks, dengan tenang, kemudian dengan fokus, supaya kita bisa menjalankan pembelajaran ini dengan kondusif dan baik. Oke, baik, kita akan melakukan ice breaking dulu. Pertama, silakan kalian acungkan jari. Pernah nggak main ini? Pernah nggak? Jangan buat ngupil ya. Enggak. Kemudian fokus lihat jari saya. Diputer-puter. Ya. Diputer-puter tapi fokusnya ke jari saya. Sudah? Fokus.
pegang bibir. Ada yang salah? Oke, lagi. Bagus sekali. Putar lagi. Lihat. Pegang dahi. Oke, fokus ya. Fokus. Sekali lagi, harus fokus, harus bisa. Perhatikan lagi. Perhatikannya jari saya. Kemudian pegang mata. Mata. Matanya mana? Lagi, masih belum ada yang fokus. Lihat lagi. Ya. Pegang hidung. Oke. Oke. Oke ya, udah mulai fokus. Itu untuk permulaan dulu supaya kita relax, fokus ya. Jadi ikutin kata-kata saya, bukan terfokus pada tangan saya. Paham ya? Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan tentang manajemen waktu pada hari ini. Silau ya? Nggak kelihatan ya? Kalau dibaca kelihatan. Saya jelaskan apa itu manajemen waktu. Manajemennya sendiri secara etimologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti mengatur atau mengurus segala sesuatu dengan struktur dan terkendali. Terstruktur, ya, berarti terjadwal dan terkendali. Kalian punya kendali, ya. Tadi apa? Waktu. Sedangkan manajemen waktu diartikan dengan perencanaan proses atau tindakan yang telah ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam ukuran waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Sumber daya itu apa? Kemampuan kita. Ya, kita juga harus tahu kemampuan kita itu, kemampuannya tingkatnya di mana? Mampu nggak menjalankan kegiatan ini? Kalau kita menjalankan kegiatan yang ini dulu, kegiatan selanjutnya akan terbengkalai nggak? Kayak gitu. Membutuhkan waktu yang lebih lama nggak? Seperti itu. Sesuai dengan target waktu atau enggak? Ya, itu perlu sekali dalam manajemen waktu. Kemudian, efisien dan produktif, ya. Tentunya harus efisien dan produktif. Lebih jauh dikatakan bahwa manajemen waktu di dalamnya berupa pengelolaan proses perencanaan. Ya, tadi perencanaan belum disebutkan ya. Salah satunya adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Seperti itu. Selanjutnya, ada prinsip manajemen waktu. Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ya. Apa itu prioritas, Bu? Ya. Prioritas itu mengutamakan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau kegiatan yang sedang dibutuhkan. Kita punya jadwal, ya. Kita juga harus mengatur jadwal itu, mengutamakan kepentingan atau kegiatan yang lebih prioritas, ya, atau lebih dibutuhkan dalam waktu dekat. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, contohnya memprioritaskan sebuah kegiatan, ya. Belajar yang sering terjadi, belajar dan bermain sosial media.
Itu paling gampang, ya tidak? Ya. Contoh, kalian mau ujian sekolah, ya. Lebih banyak belajar apa main HP? Belajar apa main HP? Main? Belajar, bener. Belajar. Bagus kalau seperti itu. Ya, contohnya salah satunya itu, ya. Lepaskan dulu HP-nya, belajar dulu. Ya, prioritaskan yang menjadi kebutuhan lebih penting atau lebih dibutuhkan dalam waktu dekat. Kemudian batas waktu. Waktu berjalan terus dan tidak pernah kembali, baik dimanfaatkan atau tidak. Ya, waktu itu tidak akan pernah baik dimanfaatkan atau tidak. Kalau kamu tidak memanfaatkan waktu, berarti waktu itu terbuang sia-sia tanpa ada hasil. Ya, tapi kalau kamu memanfaatkan waktu, entah itu efektif atau tidak, setidaknya itu akan menjadi bahan evaluasi kamu sendiri. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, prokrastinasi. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Prokrastinasi itu menunda-nunda kegiatan. Kalau prokrastinasi akademik apa? Belajar, menunda-nunda belajar, menunda tugas. Ya, itu salah satunya. Perlu menyusun rencana penggunaannya supaya tidak terjadi prokrastinasi. Dengan rencana yang baik dapat dihindari adanya waktu yang kosong sehingga berlalu dan hilang tanpa arti. Ya, jangan sampai kebanyakan waktu yang kosong kemudian kamu gunakan untuk bermain, ya, kemudian lupa waktu untuk ke jadwal yang selanjutnya, kalian malah lupa, terlupakan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada cara manajemenisasi waktu, ya, yaitu tadi ada perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan. Untuk perencanaan itu sendiri, yaitu proses dalam menentukan suatu tujuan dan sasaran. Ya, kamu punya rencana. Rencanamu apa? Ada yang punya rencana apa? Contoh rencananya apa? Sukses, iya itu rencana, bener. Rencananya sukses, berarti ya tujuannya kan dia untuk sukses, berarti punya rencana untuk itu dong. Gak mungkin berjalan seenaknya, ya harus punya jadwal. Jangan sampai kamu menjadi orang yang tidak punya tujuan sama sekali. Ya, salah satunya ini, manajemen waktu itu sangat perlu dari sekarang. Kamu mau menunggu dewasa, ya menunggu dewasa, nanti malah tidak bisa memanage waktu, karena waktu itu mengikuti dari dini, ya jangan sampai waktunya terbuang sia-sia. Seperti itu. Paham ya perencanaannya? Untuk suksesnya contoh dalam bidang jadi pengusaha atau pembisnis, ya berarti kamu harus memanfaatkan waktu, mengikuti workshop, kemudian mengikuti seminar-seminar ya tentang pembisnis seperti itu. Itu terjadwal, tertata. Tidak bisa kamu seenaknya jalan kemudian jadi orang sukses kaya. Enggak kan? Perlu usaha. Kemudian pengorganisasian waktu. Upaya dalam alokasi sumber daya serta kegiatan secara terstruktur kepada setiap individu atau kelompok tertentu, ya. Pengorganisasian, ya, berhubungannya dengan sumber daya atau kemampuan diri sendiri, ya. Kamu mampu nggak melakukan itu? Contoh, kamu dengan teman-teman seorganisasimu akan mengadakan sebuah kegiatan, ya, dari
dananya, kemudian kemampuan kamu secara sumber daya manusianya akan membuat acara tersebut itu mampu nggak, dapat terrealisasi nggak dengan baik. Apakah nanti akan rancu? Kita akan takut kekurangan, mungkin kekurangan dana, kemudian kekurangan kemampuan dalam setiap bidang acara tersebut, seperti itu, ya. Jadi dalam pengorganisasian waktu juga perlu waktu yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan di diri, seperti itu. Kalau belum berarti harus diolah dulu, ya, harus diasah dulu dirinya, seperti itu. Jadi berjalan itu ada apa ya? Ada pegangan. Jadi kamu yakin, seperti itu. Paham ya? Kemudian pengordinasian waktu, hampir sama ya penyebutannya. Pengordinasian yaitu suatu usaha untuk melakukan koordinasi dan mengarahkan orang lain atau diri sendiri agar mau bekerja keras secara efektif. Ya. Contoh dengan orang lain. Kalian harus bisa berkoordinasi. Pernah mengikuti suatu acara? Apa salah satunya, Sania? Pernah jadi panitia apa gitu? Ya, 17-an. Contoh 17-an. Itu kan ada rundown acaranya. Ya. Rundown acara itu punya waktunya masing-masing. Ya, tanpa kamu koordinasi dengan seksi kegiatan yang satu dengan yang lainnya, maka kegiatan itu akan rancu. Sama seperti manajemen kita, waktu kita juga seperti itu, ya. Selanjutnya ada pengawasan waktu. Yakinkan bahwa waktu, jadwal, perencanaan yang kalian buat itu sesuai dengan dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Manfaatnya membantu kita membuat prioritas seperti di awal, mengurangi kecenderungan untuk menunda. Tadi menunda namanya apa? Prokrastinasi. Betul sekali. Membantu menghindari tabrakan waktu. Ya. Memberi kebebasan dan kendali, membantu menghindari perasaan bersalah, membantu mengevaluasi kemajuan. Oke. Enggak dong. Ya, saya punya video, silakan ditonton. Ya, nanti apa yang keluar dari benak kalian? Apa kesimpulan atau apa yang bisa dipetik dari video ini? Pernah nonton nggak? Oke, tonton ya. Semoga suaranya kedengeran. Mulai. Silakan bisa disimak.
Enggak dong. Lagi. Enggak ada. Ya. Baik, sudah selesai video motivasi waktunya. Sekarang saya mau bentuk kalian menjadi sebuah kelompok. Ya, silakan menyimpulkan itu. Nanti saya kasih pertanyaan di papan tulis di sini. Ya, silakan berhitung sampai 6.
Ini tinggal berapa orang? 30? Di kelas ini sekarang? Tiga puluhan? 28. Oke, berhitung sampai 6 saja ya. Nanti yang mungkin nggak sampai 6 orang nggak apa-apa. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu, paham? Dari 6 kembali lagi ke 1 ya. Enang, dari kamu? 4. Yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5, 6 sama 6. Sekarang langsung membentuk. Sekarang, segera. Ayo, segera. Segera. Ya. Ya. Silakan sediakan kertas satu kelompok satu, kemudian dijawab pertanyaannya. Nanti kalau masih ada waktu maju satu-satu. Maksudnya satu kelompok satu kelompok. Setiap kelompok maju. Silakan dikerjakan sekarang juga di satu kertas. Ayo, segera. Saya beri waktu 3 menit. Gimana? Iya. Iya, satu kelompok satu, ya. Itu pertanyaannya, silakan dijawab sesingkat, padat, jelas saja. Tidak usah panjang lebar. Yang penting maknanya ada, poinnya ada. Ayo, ikut rembugan. Putra, sini dong lihatnya. Ngerjainnya sini kan? Iya. Ayo, lihatnya sini. Gimana? Gimana? Jadinya tembaknya gimana, Bu? Kayak lempar Heeh. gimana, Pak?
Lempar jam gimana ya? Kenapa hal tersebut terulang-ulang? Padahal sudah supir bisnya sudah gimana? Kata itu kata apa, Bu? Yakin lempar jam dunia akan berhenti? Nah, kan enggak ya, kita tetap berjalan. Itu maksudnya apa? Udah berusaha nih, si supirnya udah dilempar, ya, tetap ketabrak. Udah selesai, busnya udah lewat, tetap kesambar petir. Ayo, 2 menit lagi. Padat, jelas, poinnya saja yang kamu tangkap dari video ini. Ibu itu kenapa balik lagi kayak gitu ya. Kayak balik lagi, udah dicegah, udah dilempar apa itu boneka, supirnya tetap aja ketabrak, ya. Udah lewat busnya, tetap aja kena petir. Nah, itu gimana tuh? Takdir. Hubungannya dengan waktu. Ayo, sebentar lagi. Bagaimana solusinya? Gunakan waktu sebaik mungkin. Harusnya ini jawaban kedua, sayang. Ini permasalahannya yang bisa dipetik. Ini udah bener, udah masuk. Nomor satunya apa? Apa yang dijelaskan dalam video tersebut? Kayak jadi kayak kejadian itu walaupun udah dicegah tapi tetap kejadian. Mau dicegah kayak gimana pun, ya kan? Itu kenapa? Apa hubungannya dengan waktu? Bukan takdir. Apa yang harusnya terjadi akan terjadi. Iya, kan kalau udah terjadi udah. Itu berarti waktu tidak bisa apa? Oh, tidak bisa diputar. Gitu. Oke.
Sudah? Yang sudah, silakan maju untuk mewakili dulu. Ayo. Ayo duluan. Ayo, ya. Maju. Di depan. Dibawa ke depan nggak apa-apa. Ayo, jangan malu-malu. Ayo maju. Oke. Kelompok berapa? 1. Iya ini. Boleh semuanya biar tahu. Teman-teman, ada yang mau maju dulu dari kelompok 1 ya? Sebagai coba kita punya pendapat masing-masing. Kalau silau ke sini lagi, Nang. Kalau silau ke sini lagi nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa. Nah, dah. Ayo, apa? Pertanyaannya dulu. Ya, coba dengarkan pertanyaannya dulu dibaca, Nang. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari video tersebut? Apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi menunjukkan bahwa waktu tidak bisa diputar. Waktu tidak bisa diputar kembali. Kemudian yang nomor 2 apa? Pertanyaannya? Bagaimana solusinya? Gunakan waktu sebaik mungkin. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke. Baik, sangat bagus sekali ya, bagus sekali. Silakan bisa duduk kembali. Ya. Ya. Dari video tersebut menjelaskan bahwa kejadian ya, yang akan terjadi pasti terjadi dan tidak bisa diulang kembali. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai menyesal. Waktu itu nggak bisa diputar kembali. Ya. Jadi pintar-pintarlah kita untuk memanage waktu seperti itu. Mungkin manage waktunya di video ini sudah bagus ya. Satset, bikin roti juga ya langsung kayak gitu, nggak kebanyakan santai dan lain sebagainya. Bahkan jam menunjukkan aja tepat sekali ya. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Jadi lakukanlah sesuatu sebaik mungkin. Oke. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Ya, nanti setelah Ibu tutup kegiatan ini, silakan untuk bisa mengisi lembar kerja peserta didik yang nanti dikumpulkan. Oke. Baik, terima kasih untuk partisipasinya pada pembelajaran layanan dasar bimbingan klasikal manajemen waktu pada hari ini ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kalian. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya.